warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Anyal Benita atau biasa dipanggil Engji. Pada kesempatan kali ini, aku di sini ingin menjelaskan tentang praktikum DAP bab 4 yaitu tentang fungsi. Nah, sebelumnya adik-adik sudah praktikum kan kalau pada bab sebelumnya sudah dipelajari kan tentang fungsi-fungsi seperti in main atau apa. Nah, di bab 4 ini akan dijelaskan lebih spesifik lagi macam-macam fungsi. Nah, fungsi sendiri itu definisinya adalah kumpulan dari beberapa pernyataan. Nah, pernyataan sendiri kan sudah tahu kan adik-adik yang apa? Jadi pernyataan itu yang diakhiri tanda semikolon atau titik koma. Nah, untuk fungsi apa? Kelebihan dari penggunaan fungsi sendiri itu ada 3. Yang pertama, memudahkan pembuatan program. Maksudnya di sini tuh saya kasih contoh yaitu misal kita ingin membuat program yaitu menghitung volume tabung. Nah, kita bisa di fungsi ini tadi kita bisa sendiri-sendirikan kan di volume tabung kita harus mencari luas alas tabung kemudian dikalikan tinggi tabung kan. Nah, di fungsi ini kita bisa sendirikan. Jadi bisa disendirikan yaitu kita membuat fungsi yang isinya menghitung luas alas tabung. Nah, kemudian di fungsi utamanya atau in main itu kita tinggal panggil fungsi tabung menghitung luas alas tabung dengan dikalikan tinggi tabung. Nah, yang kedua yaitu memudahkan pelacakan kesalahan error. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kan kita membuat 2 fungsi kan, yaitu yang pertama fungsi luas alas tabung dan fungsi utama yaitu dari fungsi luas alas tadi digabungkan dengan tinggi tabung. Nah, pelacakan kesalahan error ini dimudahkan di mana? Karena kalau misalnya kita nanti kan akan keluar errornya di mana. Nah, misal error di fungsi yang menghitung luas alas, jadi kita bisa langsung ngecek ke fungsi luas alas tadi. Kelebihan penggunaan fungsi yang ketiga adalah hemat memori. Jadi di sini maksudnya hemat memori itu contohnya ketika kita membuat program dan di situ ada fungsi yang isinya misalkan menghitung luas alas tabung. Nah, kemudian di dalam program itu ingin melakukan perulangan, di mana perulangan itu ada di dalam pernyataannya itu ada di dalam fungsi luas tabung tadi. Nah, di situ kita tidak perlu menuliskan semua pernyataan yang ada di dalam fungsi luas tabung tadi. Kita cukup menuliskan fungsi luas tabung itu tadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada return value. Dan return value di sini adalah nilai kembalian. Jadi suatu fungsi itu memiliki nilai kembalian kecuali fungsi void. Nah, return value itu misal contohnya langsung ke contoh yaitu di sini ada fungsi luas alas. Nah, di sini ini misalnya contoh programnya bla bla bla. Kemudian di sini ada return 1. Nah, kemudian di fungsi utamanya di in main luas sama dengan memanggil fungsi luas alas. Jadi variabel luas ini nilainya sama dengan fungsi luas alas yaitu nilai kembaliannya kan return 1. Jadi nilai luas ini tadi yaitu 1. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis variabel. Jenis variabel ada 3. Yang pertama ada variabel otomatis, ada variabel ekstern, dan ada variabel statis. Pertama-tama kita akan masuk ke jenis variabel yang otomatis. Jadi variabel otomatis atau variabel lokal adalah suatu jenis variabel yang hanya bisa dipanggil oleh fungsi yang mendeklarasikan variabel itu sendiri. Nah, di program ini dapat kita lihat ada integer a sama dengan 5. Nah, ini adalah deklarasi global. Nah, kalau dia global, dia bisa dipanggil di fungsi manapun. Nah, kalau misalnya kita lihat di fungsi nilai ini, ada integer b. Nah, ini merupakan variabel lokal atau variabel otomatis karena dia hanya bisa dipanggil di fungsi nilai ini sendiri. Jadi kalau kita misalnya print fb, dia akan menghasilkan nilai ini. Tapi kalau kita di fungsi utama, kita panggil printf %b, b, sedangkan b itu hanya ada di fungsi nilai, maka dia akan menghasilkan error. Oke, sekarang kita akan masuk ke variabel yang kedua, yaitu variabel ekstern. Jadi misalnya kita udah mendeklarasikan di deklarasi global a sama dengan 5, lalu di fungsi main a sama dengan 3. Jadi kalau misalnya kita print a itu, dia akan menghasilkan 3 yang ini. Nah, kalau misalnya kita ingin manggil yang 5, kita bisa gunakan variabel ekstern. Caranya adalah dengan menggunakan kurung kurawa. Jadi di sini kita tambahkan kurung kurawa, lalu kita tulis ekstern integer a. Nah, setelah kita print fa, maka yang dihasilkan adalah 5.
adalah variabel statis. Variabel statis itu sendiri adalah variabel yang menyimpan nilai dari variabel itu walaupun dia sudah selesai dieksekusi. Jadi langsung aja kita ke contoh program. Misalnya di dalam fungsi utama ada integer a sama dengan 1. Lalu kita berikan a++. Berarti yang pertama a sama dengan 1, setelah dikasihkan increment dia jadi 2. Nah, setelah itu dia akan jadi, kita print a, jadinya kita print 2. Kalau misalnya dia programnya berulang-ulang, misalnya kita di sini ada kasih while kurang dari 10. Nah, karena dia pengulangan sampai a kurang dari 10, maka dia akan mengulang dari awal lagi. A sama dengan 1 lagi, berarti 1 lagi. A++ berarti 2. Jadi yang di print adalah 2 lagi. Nah, kalau misalnya kita kasih static, jadi di sini kita kasih static integer a. Jadi yang pertama itu static integer a sama dengan 1, a++ jadi 2. Terus kita print a, yang keluar adalah 2. Nah, karena dia masih 2 kan kurang dari 10, dia mengulang lagi. Static integer a sama dengan 1, karena dia static, dia menyimpan, jadi dia tetap 2. A++ sekarang jadi 3. Nah, dia di print 3. Lalu mengulang seperti itu sampai 4, 5, sampai a kurang dari 10. Itulah dari variabel statis. Sekarang kita masuk ke bagian parameter. Yang pertama ke jenis parameter. Ada 2 jenis parameter, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang ditulis dalam deklarasi fungsi. Nah, mari kita lihat di listing program ini yang dituliskan dalam deklarasi fungsi. Nah, ini kan ada fungsi ya. Nah, di sini ada sebuah parameter. Ada fungsi, ada sebuah parameter. Nah, kalau formal itu yang dituliskan dalam deklarasi fungsi. Ini kan sebuah pendeklarasian fungsi. Berarti ini adalah formal. Dan ini juga formal. Fungsi, pendeklarasian formal. Nah, kalau aktual, ekspresi yang digunakan dalam pemanggilan fungsi. Nah, ini kan dia penulisan fungsi ya. Ini juga penulisan fungsi. Sedangkan di fungsi utama ada printf fungsi. Berarti ini merupakan sebuah pemanggilan. Misalnya kita panggil yang ini, fungsi 1a. Nah, a ini itu sebagai aktual. Parameter aktual. Jadi kalau yang formal itu dia di penulisan fungsi, kalau yang aktual itu di pemanggilan fungsi. Nah, yang kedua ada pengiriman parameter. Ada pengiriman parameter by value dan by reference. Yang pertama by value. Misalnya kita punya x sama dengan 6, y sama dengan 5. Terus ada fungsi integer a, parameternya a sama dengan 3. Misalnya kita panggil fungsi 1, terus yang kita panggil itu bukan a. Yang kita panggil adalah x. Sedangkan nilai x sendiri adalah 6. Berarti kita panggil fungsi nilainya yang kita panggil adalah 6. Jadi kita panggil ini 6. Nah, di fungsi 1 kan sintaksnya fungsi 1 parameter. Nah, parameternya adalah 6. Berarti integer a sama dengan 6. Nah, jadi kita sudah gak melihat yang ini lagi. Jadi nilainya berubah jadi 6. Karena kita yang panggil x sama dengan 6. Jadi ketika di print, dia akan menghasilkan output 6. Berbeda kalau kita pakai parameter by reference. Kalau parameter by reference yang dilihat itu alamatnya. Kalau alamat berarti misalnya kita di sini panggil parameter by reference, itu ada ciri khasnya. Yang pertama saat parameter by reference itu yang pertama saat pendeklarasian fungsi itu ada bintangnya atau asterisk. Dan saat pemanggilan fungsi ada ampersandnya. Dan itu ciri khas dari parameter by reference. Jadi misalnya kita panggil di sini ampersand y kan 5 ya. Tapi yang dipanggil itu alamat dari y. Nah, y ini satu alamat dengan bintang a. Jadi dia itu sama-sama satu alamat, satu parameter. Jadi walaupun kita y itu sama dengan 5, yang kita panggil bukan nilainya, yang kita panggil alamatnya. Berarti biasa alamat dengan ini a sama dengan 3. Berarti ntar yang keluar adalah 3.
karena yang dipanggil bukan nilainya tapi alamatnya. Oke, sampai sini adalah parameter, jenis parameter dan pengiriman parameter. Terima kasih. Untuk percobaan yang terakhir yaitu tentang fungsi dalam bahasa C. Nah, fungsi dalam bahasa C itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fungsi forward dan yang kedua ada fungsi rekursi. Nah, fungsi forward sendiri itu merupakan cara lain dari pendeklarasian fungsi. Maksudnya gimana? Jadi misal kita ingin membuat dua fungsi, yaitu ada fungsi in main dan luas alas. Nah, di sini kan penulisannya misal seperti ini. Dalam in main itu kita memanggil fungsi luas alas. Nah, tetapi pendeklarasian fungsi luas alas itu ada di bawah in main. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena kan pembacaan program itu dari atas ke bawah, dari kiri ke samping, dari kiri ke kanan. Nah, supaya program ini bisa dijalankan, kita harus menuliskan atau mendeklarasikan fungsi luas alas ini di headernya. Jadi di sini tuh ditambahkan in luas alas seperti ini. Nah, baru program ini bisa dijalankan. Nah, untuk fungsi rekursi itu fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di program yang saya berikan setelah ini. Nah, bisa kita lihat ini adalah contoh dari pengaplikasian fungsi rekursi. Nah, seperti tadi yang penjelasannya, yaitu fungsi rekursi adalah fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Maksudnya gimana? Ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat di programnya. Di sini kan ada dua fungsi. Fungsi yang pertama itu fungsi in main dan long in pangkat. Nah, fungsi pangkat dan fungsi main. Nah, mari kita lihat di dalam fungsi pangkat ini, if B sama dengan 1, return A, berarti memiliki nilai kembalian A. Ketika tidak 1, maka return A dikali pangkat. Nah, ini tuh penulisan fungsi kan, jadi di sini tuh return A dikali nilai dari fungsi pangkat ini tadi. Nah, jadi sedangkan ini tadi kan fungsi dari program itu sendiri kan. Nah, makanya ini disebut fungsi rekursi. Jadi fungsi pangkat ini tadi di dalamnya ada perintah yang memanggil program atau fungsi pangkat itu sendiri. Jadi ini contohnya, bisa dilihat seperti itu.